Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu, dihiasi awan tebal yang seakan enggan menurunkan hujan, tetapi cukup menekan suasana kota menjadi lebih muram. Jalanan dipenuhi kendaraan yang berjejal, suara klakson bersahut-sahutan, sementara di trotoar, deretan manusia dengan berbagai nasib berjalan cepat mengejar waktunya masing-masing. Di antara lalu lalang itu, seorang pria duduk bersandar di dinding kusam sebuah gedung tua. Pakaian compang-camping melekat di tubuhnya. Rambutnya panjang tak terurus, brewok lebat menutupi sebagian besar wajahnya. Pria itu bernama Arga Prasetya. Usianya baru 26, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih tua karena kerasnya hidup di jalanan. Tangannya yang kotor memegang sebuah gelas plastik bening bekas air mineral. Sesekali ia menggoyangkannya kepada orang-orang yang lewat, berharap ada koin atau uang kertas yang jatuh ke dalamnya. Namun kebanyakan hanya melirik sekilas dengan tatapan jijik atau pura-pura tidak melihat. Padahal dulu, tak ada yang menyangka bahwa Arga pernah menjadi mahasiswa berprestasi, bahkan sempat hampir merintis bisnis sendiri. Tetapi dunia memang seringkali kejam. Rekan yang ia percaya menipunya habis-habisan, membuatnya kehilangan semua tabungan dan modal. Dalam sekejap, Arga jatuh miskin, tidak mampu membayar kos, hingga akhirnya hidup di jalanan. Sementara itu, di sisi lain jalan, sebuah mobil sport mewah berwarna merah marun berhenti di lampu merah. Dari dalamnya keluar seorang perempuan muda dengan gaun putih selutut yang elegan, rambut panjang bergelombang dibiarkan terurai indah. Wajahnya cantik dengan riasan sempurna, langkahnya penuh percaya diri. Dialah Naila Adiningrum, putri tunggal keluarga konglomerat pemilik Adiningrum Corp. Naila baru saja selesai berbelanja dari butik terkenal di pusat perbelanjaan elit. Tangannya menenteng beberapa tas belanja dengan logo brand ternama yang harganya mungkin cukup untuk biaya hidup seseorang selama setahun. Sikapnya angkuh, dagunya terangkat tinggi, seakan dunia ini memang sudah seharusnya tunduk padanya. Saat berjalan menuju kafe tempat ia janjian dengan temannya, pandangannya sekilas tertumbuk pada sosok Arga yang sedang duduk di trotoar. Ia menghentikan langkahnya. Matanya menyipit, seolah melihat sebuah tontonan menarik. Ya ampun! Gumamnya sambil tertawa kecil. Di kota semewah ini, masih ada makhluk seperti itu. Beberapa orang di sekitarnya menoleh, sebagian hanya geleng kepala, sebagian lain pura-pura tidak mendengar. Tetapi Naila tidak peduli. Ia berjalan mendekat, menatap Arga dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sorot mengejek. Arga mengangkat wajahnya perlahan, menatap perempuan itu dengan mata yang lelah tapi tetap jernih. "Mbak, bisa bantu saya, sedikit saja," katanya pelan, suaranya parau karena haus. Naila justru tersenyum miring. "Kamu pengemis, kan?" tanyanya, meski jelas jawabannya. Arga hanya menunduk, memilih tidak menjawab. Naila menggoyangkan tas belanjanya. "Tahu nggak, harga satu baju yang saya beli hari ini mungkin bisa buat kamu makan setahun penuh." Ucapannya disertai tawa kecil, bukan sekadar menginformasikan, tapi lebih untuk mengolok-olok. Beberapa orang yang lewat melirik, ada yang kasihan melihat Arga, ada juga yang risih melihat kelakuan Naila. Tetapi sekali lagi, Naila tak peduli. Ia memang terbiasa memperlakukan orang yang dianggap rendah sebagai hiburan. Entah dorongan apa yang tiba-tiba muncul dalam kepalanya. Naila mengeluarkan selembar uang 100.000 dari dompetnya, lalu melemparkannya ke arah Arga. Uang itu jatuh ke pangkuan pria lusuh itu. Arga tertegun. "Terima kasih, Mbak," katanya dengan tulus, meski ia tahu cara perempuan itu memberinya uang bukanlah bentuk kebaikan, melainkan penghinaan. Namun Naila tiba-tiba berkata, "Mulai hari ini, kamu ikut aku." Arga mengernyit, bingung. "Ikut, Mbak?" Naila tersenyum penuh tantangan. "Iya, aku beli kamu. Kamu jadi pesuruhku, jadi mainanku. Anggap saja, aku kasihan sama kamu. Kalau kamu nurut, kamu nggak akan kelaparan lagi. Bagaimana?" Beberapa orang yang mendengar langsung berbisik-bisik. Ada yang terkejut, ada yang geleng-geleng kepala, bahkan ada yang menganggap Naila keterlaluan. Tetapi perempuan itu justru terlihat semakin puas melihat reaksi orang-orang. Arga menatapnya lama. Dalam hatinya, ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Tetapi lapar dan lelah yang mendera berhari-hari membuat pikirannya goyah. Tawaran itu memang merendahkan. Tapi setidaknya ia bisa makan, bisa tidur di tempat yang layak. Akhirnya, dengan napas panjang,
Ia mengangguk pelan. Baik, Mbak. Senyum kemenangan muncul di wajah Naila. Bagus. Ayo ikut aku. Dengan langkah angkuh, Naila berjalan menuju mobil sport mewahnya, sementara Arga mengikuti di belakang. Orang-orang yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala, tak tahu apakah harus merasa kasihan pada Arga atau geram pada Naila. Di dalam mobil, suasana terasa canggung. Arga duduk di kursi penumpang dengan kikuk, tubuhnya yang lusuh dan bau jelas tidak pantas berada di mobil semewah itu. Sementara Naila duduk dengan anggun, memainkan ponselnya tanpa peduli. Sesekali Naila melirik ke arah Arga, lalu tersenyum kecil. Ya ampun, aku nggak percaya aku beneran bawa pengemis ke mobilku. Ini gila banget. Arga hanya menunduk. Namamu siapa? Tanya Naila tiba-tiba. Arga, Mbak. Naila, ingat ya, mulai sekarang, kamu kerja buat aku. Kamu akan ikut ke apartemenku, jadi pesuruhku. Jangan harap macam-macam. Arga mengangguk. Saya mengerti. Naila mendengus puas. Baginya, ini akan jadi hiburan baru. Selama ini ia sudah bosan dengan pesta, belanja, dan kumpul bersama teman-teman. Memiliki pengemis pribadi, mungkin akan jadi bahan olokan yang menyenangkan. Sesampainya di apartemen mewah milik Naila, Arga benar-benar terkejut. Apartemen itu sangat luas, dengan pemandangan kota Jakarta dari lantai 30. Lantai marmer mengilap, furnitur modern elegan, lampu kristal menggantung di ruang tamu. Semua begitu mewah, begitu berbeda dengan dunia jalanan yang baru saja ia tinggalkan. Mulai sekarang, ini rumahmu juga. Tapi jangan salah paham, kata Naila sambil meletakkan tas belanjanya di sofa. Kamu tidur di kamar pembantu. Kerjamu membersihkan, menuruti semua perintahku, dan jadi, ya, semacam boneka mainanku. Arga mengangguk. Ia memang tidak punya pilihan lain. Namun Naila mendekat, menatapnya dari dekat. Tapi pertama-tama, kita harus bersihkan kamu dulu. Rambutmu itu, brewokmu itu, jijik banget. Besok kita potong, kita cukur, kita mandikan kamu. Aku nggak mau punya pesuruh yang kelihatan kayak monster jalanan. Arga hanya terdiam. Dalam hatinya, ia merasa terhina. Tetapi ia tahu, ini mungkin jalan untuk memulai kembali hidupnya. Jika ia sabar, mungkin suatu hari nasib akan berubah. Malam itu, Naila duduk di sofanya sambil menyeruput wine. Ia menatap Arga yang duduk di pojok ruang tamu dengan pakaian pinjaman seadanya. Besok, katanya pelan, aku ingin lihat seperti apa wajahmu setelah semua rambut dan brewok itu hilang. Siapa tahu, ternyata kamu masih bisa dibilang manusia. Arga mengangguk. Baik, Mbak. Naila tersenyum puas, lalu menyalakan musik pelan. Dalam hatinya, ia tak sabar menunggu esok hari. Ia yakin, setelah pria itu dibersihkan, ia akan semakin lucu untuk dijadikan bahan olok-olokan. Namun, tanpa ia sadari, keputusan isengnya hari itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi hari di apartemen mewah Naila, sinar matahari menembus jendela besar lantai 30. Jakarta tampak sibuk dari kejauhan, tetapi di dalam ruangan itu, suasana benar-benar berbeda. Dingin, tenang, dan berkelas. Naila duduk santai di ruang makan, mengenakan gaun tidur satin berwarna biru muda. Rambutnya yang panjang masih tergerai, sementara tangan kanannya memegang cangkir kopi hangat. Ia tampak begitu elegan, seperti putri dalam dongeng modern. Di seberangnya, Arga berdiri kaku dengan pakaian pinjaman dari lemari pembantu apartemen. Kaos putih polos yang sudah agak longgar dan celana training sederhana. Wajahnya masih dengan rambut kusut panjang menutupi sebagian besar kepala, brewok lebat memenuhi pipi dan dagu. Meski sudah mandi semalam, penampilannya tetap lusuh. Naila menatapnya dengan senyum miring. Ya ampun, aku masih nggak percaya aku bawa kamu pulang semalam, katanya sambil mengaduk kopi. Lihat deh dirimu. Rambut kayak singa, brewok kayak, apa ya, kayak orang nggak pernah ketemu pisau cukur seumur hidup. Arga hanya menunduk. Ia tidak tersinggung, tidak pula membalas. Dalam hatinya, ia hanya berusaha sabar. Baiklah, lanjut Naila sambil berdiri, hari ini jadwalmu sederhana. Kita akan ubah kamu jadi manusia baru. Aku bawa kamu ke salon langgananku.
Aku ingin lihat seperti apa kamu kalau rambutmu dipotong dan brewokmu dicukur. Arga menatap sekilas, lalu mengangguk. Baik, Mbak. Tak lama kemudian, mobil sport merah marun milik Naila meluncur ke arah Jakarta Selatan. Di kursi penumpang, Arga duduk canggung, tak henti-henti mendapat lirikan dari pengendara lain yang melihat kontras luar biasa antara dirinya yang lusuh dan mobil mewah yang ditumpanginya. Mereka tiba di sebuah salon kecantikan elit. Dari luar saja sudah tampak megah. Dengan interior modern dan aroma wangi menyeruak begitu pintu terbuka. Para pegawai salon menunduk hormat begitu melihat Naila masuk. Selamat pagi, Mbak Naila. Sapa salah seorang resepsionis. Ada yang bisa kami bantu? Naila menunjuk Arga dengan senyum penuh intrik. Tolong, buat dia jadi manusia. Para pegawai salon sempat terkejut melihat Arga, tapi segera menutupinya dengan senyum profesional. Tentu, Mbak. Silakan ke ruangan VIP. Arga dibawa duduk di kursi salon besar, dikelilingi beberapa hairstylist dan barber berpengalaman. Naila duduk di sofa VIP, menonton sambil tersenyum puas, seakan sedang menunggu tontonan menarik. Potong habis rambutnya, perintah Naila. Cukur bersih brewoknya. Aku ingin lihat wajah asli di balik topeng kumuh itu. Hairstylist mengangguk, lalu mulai bekerja. Rambut panjang Arga dipotong sedikit demi sedikit, jatuh berserakan di lantai. Setiap helai yang jatuh, Naila merasa semakin penasaran. Brewok lebat mulai dicukur, perlahan memperlihatkan garis rahang yang tegas. Saat proses berjalan, Arga hanya diam, menutup mata. Dalam hatinya, ia merasakan campuran perasaan. Malu, gugup, tetapi juga sedikit lega karena akhirnya bisa tampil lebih bersih setelah sekian lama hidup di jalanan. Hampir 1 jam kemudian, transformasi itu selesai. Rambut Arga kini pendek rapi dengan potongan sederhana namun modern, brewoknya habis dicukur menyisakan wajah bersih. Kulit wajahnya yang semula tertutup kotoran ternyata bersih, dan matanya yang tajam terlihat jelas. Naila yang sejak tadi menonton, tiba-tiba terdiam. Cangkir kopinya nyaris terlepas dari genggaman. Ya Tuhan, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Di hadapannya, pria yang semalam ia bawa pulang sebagai pengemis lusuh kini menjelma menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Wajah Arga ternyata tampan luar biasa, dengan garis rahang tegas, hidung mancung, bibir tebal berkarisma, dan mata coklat gelap yang dalam. Bahkan dalam pakaian sederhana, aura wibawanya memancar. Naila menelan ludah, berusaha menutupi keterkejutannya. Not bad, katanya dengan suara bergetar kecil. Lumayanlah. Setidaknya sekarang kamu kelihatan kayak manusia, bukan monster jalanan. Arga menunduk sopan. Terima kasih, Mbak. Tapi dalam hati Naila, perasaannya jauh lebih kacau. Ia tidak menyangka pria yang semalam ia anggap mainan kini tampil begitu memukau. Hari itu, Naila membawa Arga berjalan-jalan ke beberapa butik dan kafe. Awalnya niat Naila hanya ingin menjadikan Arga sebagai bahan olok-olok di depan teman-temannya. Ia ingin pamer bahwa ia punya pengemis pribadi yang bisa disuruh-suruh sesuka hati. Namun sesuatu yang tak ia duga terjadi. Saat mereka memasuki sebuah kafe elit di Jakarta Selatan, semua mata tertuju pada mereka. Bukan pada Naila seperti biasanya, melainkan pada Arga. Para pengunjung perempuan berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan mencuri pandang ke arah pria itu. Siapa dia? Bisik seorang gadis di meja sebelah. Gila, ganteng banget. Model ya? Atau artis baru? Naila yang biasanya selalu menjadi pusat perhatian, mendadak merasa tersaingi. Wajahnya panas, antara kesal dan, entah mengapa, sedikit bangga. Ia lalu mencoba mengembalikan kontrol. Hei, Arga, katanya dengan suara agak keras. Ambilkan aku tisu. Arga dengan tenang berdiri, mengambilkan tisu, lalu menyerahkannya dengan senyum hangat. Senyum itu sederhana, tulus, dan entah kenapa membuat Naila salah tingkah. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dasar, gumam Naila dalam hati, kenapa senyumnya bisa bikin jantungku deg-degan begini? Malam harinya di apartemen, Naila duduk sendirian di balkon, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya lampu. Angin malam berhembus pelan, membuat rambutnya berayun. Ia memikirkan Arga. Semula, ia hanya ingin menjadikannya mainan, pesuruh,
bahan olok-olok. Tapi setelah melihat ketampanan dan sikap tenangnya, hatinya mulai goyah. Ada sesuatu pada Arga yang berbeda dari pria-pria kaya yang biasanya mendekatinya. Arga tidak pernah menatapnya dengan tatapan penuh nafsu atau pamrih. Tatapannya selalu tenang, tulus, seakan benar-benar melihat dirinya sebagai manusia, bukan sekadar putri konglomerat. Itu membuat Naila bingung, sekaligus takut. Tidak, aku nggak boleh begini, gumam Naila. Dia cuma pengemis. Aku cuma main-main. Aku Naila Adiningrum. Aku bisa dapat siapa saja. Kenapa harus peduli sama dia? Namun semakin ia menyangkal, semakin wajah Arga terbayang dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya, Naila tetap berusaha memperlakukan Arga sebagai pesuruh. Ia menyuruhnya menyiapkan sarapan, membersihkan apartemen, bahkan membawakan belanjaannya. Namun ada sesuatu yang selalu membuat usahanya gagal menjadi bahan olok-olok. Arga selalu menjalankan semua perintahnya dengan sabar, tulus, dan penuh perhatian. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menatap dengan dendam, bahkan selalu tersenyum hangat. Saat Naila sakit kepala, Arga diam-diam membuatkan teh hangat. Saat Naila pulang larut, Arga menunggu di ruang tamu, memastikan ia pulang dengan selamat. Lambat laun, Naila mulai menyadari, dirinya yang seharusnya mengendalikan keadaan, justru mulai terkendali oleh kehadiran Arga. Malam itu, Naila berdiri di depan cermin, memandang dirinya sendiri. Aku harus hati-hati, katanya pada bayangannya. Aku tidak boleh jatuh hati pada seorang pengemis. Namun di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah. Arga bukan lagi sekadar pengemis lusuh yang ia beli untuk dijadikan mainan. Ia kini menjadi sosok yang mulai mengisi ruang kosong di hatinya, meski ia mati-matian menolak mengakuinya. Dan sejak hari itu, permainan olok-olok yang Naila rencanakan, perlahan mulai berbalik arah. Suasana pagi di apartemen Naila begitu tenang. Matahari menembus tirai tipis, menyorot ke ruang tamu yang modern elegan. Di meja makan, aroma roti panggang dan telur dadar memenuhi udara. Anehnya, yang menyiapkan sarapan itu bukan koki pribadi atau pembantu yang biasanya bekerja, melainkan Arga. Dengan pakaian sederhana, kemeja putih polos dan celana kain hitam, Arga tampak begitu berbeda dari pengemis lusuh beberapa hari lalu. Tangannya cekatan menata piring, menuangkan jus jeruk, dan menyusun roti panggang dengan rapi. Senyum tipis menghiasi wajahnya, meski tak ada yang melihat. Naila keluar dari kamar dengan gaun tidur satin, rambutnya masih sedikit acak-acakan. Begitu melihat meja makan, ia berhenti sejenak. Alisnya terangkat. Kamu yang masak ini? Tanyanya sambil menatap Arga penuh curiga. Arga mengangguk tenang. Iya, Mbak. Semoga rasanya sesuai selera. Naila mendengus kecil. Kamu pikir kamu siapa? Koki bintang 5? Jangan-jangan gosong semua. Ia lalu duduk dengan sikap angkuh, mengambil garpu, dan mulai mencicipi. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, Naila terdiam. Rasa roti panggang itu sempurna, renyah di luar, lembut di dalam, pas berpadu dengan telur dadar yang gurih. Jus jeruknya pun segar, tidak terlalu manis. Ya ampun, gumam Naila tanpa sadar. Ini enak banget. Arga tersenyum tipis. Syukurlah kalau Mbak suka. Naila buru-buru menegakkan tubuhnya, pura-pura acuh. Lumayanlah. Jangan terlalu percaya diri. Namun dalam hatinya, ia terpaksa mengakui kalau Arga jauh lebih pandai dari yang ia kira. Beberapa hari kemudian, Naila mengajak Arga ke kafe elit di Jakarta Selatan. Kali ini, tujuannya jelas. Ia ingin pamer pada teman-temannya tentang pesuruh baru yang ia beli dari jalanan. Begitu masuk, sahabatnya Sarah Oktaviani langsung melambai. Naila, sini. Sarah duduk bersama dua temannya yang lain. Mereka semua adalah sosialita muda dari keluarga kaya. Tatapan mereka langsung tertuju pada Arga yang berjalan di belakang Naila, membawa tas belanjaan. Ini siapa? Tanya Sarah dengan mata berbinar. Naila tersenyum penuh intrik. Kenalin, ini Arga. Dulu dia pengemis, tapi sekarang jadi pesuruhku. Sarah dan teman-temannya langsung terkejut. Apa? Pengemis? Serius? Naila mengangguk dengan bangga, seakan sedang menunjukkan koleksi unik. Iya,
Aku bawa dia dari jalanan. Lucu kan? Namun reaksi teman-temannya tidak seperti yang ia harapkan. Alih-alih ikut menertawakan, mereka justru sibuk menatap Arga. Pengemis? Seriusan? Tapi, dia ganteng banget. Seru salah satu temannya. Iya, ya ampun. Kayak model majalah. Kalau nggak dikasih tahu, aku pasti nggak percaya dia bekas pengemis. Naila terdiam. Pipinya memerah. Entah karena malu atau kesal. Ia ingin mereka menertawakan Arga. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Semua terpesona. Arga sendiri hanya tersenyum sopan. Lalu berdiri di sisi meja tanpa banyak bicara. Sarah menatap Naila dengan tatapan menggoda. Lah, kamu yakin dia cuma pesuruhmu? Kok aku lihat tatapanmu ke dia agak beda? Ya? Naila buru-buru menyangkal. Haha? Apa sih, Sar? Jangan ngaco. Namun wajahnya yang sedikit merah justru menguatkan dugaan Sarah. Hari-hari berlalu, Naila makin sering mencoba menjadikan Arga bahan olok-olok. Ia menyuruh Arga melakukan hal-hal konyol, seperti membawakannya sepatu di depan teman-temannya, atau memanggilnya hanya untuk mengambilkan ponsel yang jatuh di sofa. Tapi setiap kali Naila berusaha mempermalukannya, Arga selalu menjalankan dengan sabar dan tenang. Tidak ada rasa marah, tidak ada penolakan. Bahkan terkadang ia menambahkan sikap perhatian yang justru membuat Naila salah tingkah. Suatu malam, Naila pura-pura menjatuhkan botol minumannya hanya untuk menyuruh Arga mengambil. Saat Arga menyerahkan botol itu, Naila mendengus, dasar pesuruh. Namun Arga menatapnya dengan mata tulus. Kalau saya bisa membuat hidup Mbak lebih mudah, saya senang. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Naila. Ia terdiam, dadanya berdegup kencang, wajahnya memanas. Bodoh, gumamnya pelan setelah Arga pergi. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Suatu pagi, Naila terbangun dengan kepala berat. Tubuhnya panas, wajahnya pucat. Rupanya ia demam karena semalam pulang terlalu larut setelah pesta. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Tepat saat itu, pintu kamarnya diketuk pelan. Mbak Naila, boleh saya masuk? Suara Arga terdengar dari luar. Naila ingin menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Masuk saja, jawabnya lirih. Arga masuk dengan nampan berisi bubur hangat dan teh jahe. Ia meletakkannya di meja samping ranjang, lalu duduk di kursi. Mbak sakit? Saya buatkan bubur. Tolong makan sedikit supaya tidak lemas. Naila terdiam menatapnya. Tidak ada rasa jijik, tidak ada nada merendahkan. Hanya ketulusan murni dalam sikap Arga. Ia menahan perasaan bergejolak di dadanya. Dengan tangan gemetar, Naila mencoba mengambil sendok, tapi tangannya terlalu lemah. Tanpa ragu, Arga mengambil sendok itu. Biar saya bantu, Mbak. Jangan. Aku bisa sendiri. Naila berusaha menolak, pipinya memerah. Tapi Mbak lemah. Izinkan saya membantu. Arga tetap sabar, menyuapkan bubur perlahan. Awalnya Naila berusaha menahan gengsinya, tapi akhirnya menyerah. Setiap kali sendok itu masuk ke mulutnya, wajahnya makin panas. Ia merasa seperti sedang dirawat bukan oleh pesuruh, melainkan oleh seseorang yang benar-benar peduli. Setelah makan, Arga meletakkan kain basah di dahinya. Istirahatlah, Mbak. Saya akan berjaga di luar. Kalau butuh sesuatu, panggil saya. Naila menatapnya lama, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Dasar, menyebalkan, bisiknya pelan. Tetapi di balik kata-kata itu, hatinya justru bergetar. Malam itu, setelah demamnya agak reda, Naila duduk sendirian di kamarnya. Ia memeluk lutut, wajahnya muram. Kenapa sih aku jadi begini? Gumamnya. Dia itu pengemis. Harusnya aku bisa main-main sesukaku. Tapi setiap kali aku lihat dia, aku malah nggak bisa. Ia teringat senyum tulus Arga, tatapannya yang hangat, dan sikapnya yang penuh perhatian. Semua itu berbeda jauh dengan pria-pria kaya yang biasa mendekatinya, yang hanya peduli pada uang atau statusnya. Naila menggeleng cepat. Tidak, aku nggak boleh jatuh cinta sama dia. Aku Naila Adiningrum. Aku bisa dapat siapa saja. Arga cuma pesuruhku, cuma mainan.
Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya. Karena jauh di dalam sana, ia tahu, perasaannya perlahan mulai berubah. Beberapa hari kemudian, Naila mengajak Arga menghadiri pesta ulang tahun temannya. Tujuannya tetap sama. Ia ingin memamerkan pesuruhnya sebagai hiburan. Namun lagi-lagi, semua rencana itu berbalik. Begitu mereka masuk ke pesta, hampir semua tamu menoleh ke arah Arga. Dengan setelan jas sederhana pinjaman Naila, penampilan Arga benar-benar mencuri perhatian. Banyak gadis muda berbisik-bisik, bahkan beberapa berani mencoba mendekatinya. Arga, kan? Kamu model? Tanya seorang gadis cantik dengan senyum genit. Arga menggeleng sopan. Bukan, saya hanya asisten Mbak Naila. Naila yang melihatnya dari kejauhan, merasa dadanya panas. Ada rasa asing yang tiba-tiba muncul, cemburu. Ia mendekat cepat, meraih lengan Arga. Dia nggak ada waktu untukmu, katanya ketus pada gadis itu. Ayo, Arga, ikut aku. Gadis itu hanya bisa melongo. Sementara Arga menatap Naila dengan bingung. Mbak. Naila meliriknya dengan wajah memerah. Jangan macam-macam ya. Kamu itu pesuruhku. Jangan sok akrab sama orang lain. Arga hanya tersenyum tipis. Saya hanya bersikap sopan, Mbak. Naila memalingkan wajah, menutupi rasa malunya. Dasar menyebalkan, gumamnya lagi. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah. Dengan cahaya matahari menembus kaca-kaca tinggi gedung perkantoran. Di salah satu sudut kota, apartemen mewah milik Naila berdiri menjulang, penuh kemewahan. Namun suasana hati pemiliknya tidak seindah cahaya pagi. Naila duduk di depan cermin riasnya, memainkan kuas make-up tanpa benar-benar memakainya. Pikirannya melayang pada sosok pria yang kini hampir selalu ada di sisinya. Arga. Pria itu bukan siapa-siapa. Bahkan dulunya hanyalah seseorang yang ia beli dengan uang. Sebuah eksperimen iseng untuk memuaskan egonya. Tapi perlahan, keberadaan pria itu berubah arti. Arga bukan hanya pesuruh. Bukan sekadar mainan. Ia berbeda. Sikapnya tenang, penuh hormat, tapi juga menyimpan keteguhan yang membuat Naila sering salah tingkah. Suara ketukan pintu terdengar. Nona, boleh saya masuk? Naila cepat-cepat meletakkan kuas make-up dan menjawab ketus. Masuk saja, ngapain nanya segala? Arga masuk dengan langkah tenang, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Wajahnya segar, rambutnya tersisir rapi. Dia membawa nampan berisi sarapan. Aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi ruangan. Pagi ini saya buatkan menu sederhana. Semoga sesuai selera Nona, katanya sambil meletakkan nampan di meja. Naila melirik cepat, lalu pura-pura acuh. Lumayan. Ia mengambil cangkir kopi, menyeruput sedikit. Hangatnya membuat tubuhnya rileks. Tanpa sadar, ia menghela napas lega. Arga menunduk sedikit, lalu berkata pelan, hari ini Nona ada jadwal meeting di kantor pusat jam 10. Apakah saya perlu ikut mendampingi? Ya, mulai sekarang kamu jadi asistennya aku. Baik, Nona. Jawaban itu begitu ringan, tapi justru membuat Naila merasa aneh. Biasanya orang akan kaget atau ragu bila mendengar perintah mendadak darinya. Tapi Arga selalu menerima dengan tenang, seolah sudah siap untuk segala hal. Gedung tinggi berkilau dengan kaca-kaca modern itu adalah pusat bisnis milik keluarga Naila. Dari lobi hingga lantai atas, semua detail menunjukkan kelas dan kekuasaan. Pegawai lalu lalang dengan wajah serius, membawa berkas-berkas penting. Ketika Naila melangkah masuk dengan gaun elegan dan kacamata hitam, semua mata tertuju padanya. Mereka terbiasa melihat putri tunggal sang pemilik, tapi kali ini ada yang berbeda. Ada pria asing yang berjalan di belakangnya, membawa map dan tas kerja. Itu Arga. Bisik-bisik pun bermunculan. Siapa itu? Asisten barunya, ya? Wah, tampan banget, kayak model. Tapi, katanya dia cuma orang jalanan. Mana mungkin? Lihat caranya jalan, kayak eksekutif muda. Naila mendengar bisik-bisik itu. Entah kenapa, ada sedikit rasa bangga. Meski ia menutupi dengan sikap cuek, hatinya berbisik. Iya, dia memang luar biasa. Siang itu, Naila menghadiri rapat dengan beberapa eksekutif muda.
Di antara mereka, hadir pula Rama, sahabat keluarga yang sering dijodohkan secara halus oleh ayah Naila. Begitu melihat Arga, alis Rama terangkat. Ia langsung menatap penuh curiga. Naila, sapa Rama ramah. Ini siapa? Kok baru lihat? Oh, dia? Naila dengan nada santai menjawab, asisten baruku. Asisten? Rama menahan tawa sinis. Asisten biasanya kan profesional. Latar belakang jelas. Ini, siapa dia sebenarnya? Arga tetap diam, menunduk sopan. Tapi Naila langsung menyambar. Rama, nggak usah ikut campur. Aku yang butuh, aku yang bayar. Simpel kan? Rama melirik Arga dari atas ke bawah. Senyum meremehkan muncul di wajahnya. Hati-hati aja, Nay. Jangan sampai asal pilih orang. Dunia bisnis ini keras. Banyak yang bisa manfaatin ketulusanmu. Kata-katanya terdengar manis, tapi Naila tahu, itu sindiran. Ia merasakan tensi panas antara Rama dan Arga. Arga sendiri hanya berkata singkat, saya hanya akan melakukan yang terbaik untuk Nona Naila. Jawaban sederhana itu justru membuat Rama semakin kesal. Sejak hari itu, Naila benar-benar menjadikan Arga sebagai asisten pribadinya. Dan anehnya, pria itu selalu sigap, selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ketika meeting berlangsung, Arga mencatat dengan rapi setiap detail. Ketika Naila marah karena laporan bawahan salah, Arga menenangkannya dengan memberikan solusi praktis. Ketika Naila tampak lelah, Arga muncul dengan segelas teh hangat. Kenapa kamu selalu tahu apa yang aku butuhin? Tanya Naila suatu malam, ketika mereka berdua duduk di balkon apartemen, menatap gemerlap lampu kota. Arga tersenyum samar. Karena saya memperhatikan. Kadang orang hanya butuh didengarkan, bukan sekadar dipuji. Naila terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menohok. Dia benar. Hatinya hangat, tapi juga bingung. Seumur hidup, banyak pria mendekatinya dengan kata-kata manis dan pujian. Tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan dirinya seperti Arga. Namun, kedekatan mereka tidak selalu berjalan mulus. Beberapa sahabat Naila mulai mengomentari. Suatu sore, Naila nongkrong di kafe bersama dua temannya, Vina dan Della. Serius Nay, kamu beneran bawa-bawa orang itu ke kantor? Tanya Vina sambil menyeruput latte. Ya, kenapa emang? Jawab Naila ketus. Ya ampun, masa asistennya bekas orang jalanan? Nggak malu apa? Timpal Della sambil tertawa kecil. Naila langsung membanting sendok ke atas meja. Hei, hati-hati ngomong. Kamu nggak tahu dia seperti apa. Kedua temannya terdiam sejenak, lalu saling pandang. Jangan-jangan kamu suka sama dia? Goda Vina. Wajah Naila langsung memerah. Ngaco kamu. Tapi hatinya berdetak lebih kencang. Ia sadar, ucapannya tadi keluar begitu saja karena ingin melindungi Arga. Beberapa hari kemudian, Rama semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Di sebuah acara bisnis keluarga, ia mendekati Naila ketika Arga sedang sibuk mengatur dokumen. Naila, bisik Rama, kamu sadar nggak sih? Orang itu cuma numpang hidup sama kamu. Dia nggak selevel. Naila menoleh tajam. Rama, jangan remehkan orang seenaknya. Aku cuma peduli. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Lihat aku. Aku bisa kasih kamu segalanya. Kekuasaan, kenyamanan, masa depan cerah. Sedangkan dia, nggak ada apa-apanya. Naila menghela napas dalam. Justru itu, Ram. Kadang yang aku butuh bukan segalanya, tapi seseorang yang benar-benar ada buat aku. Rama terdiam. Ucapan itu seperti tamparan keras baginya. Dari jauh, Arga melihat percakapan itu, meski tak mendengar detailnya. Namun ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Malam itu, Naila tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon, menatap bintang. Arga yang kebetulan masih terjaga datang menghampiri, membawa selimut. Udara dingin. Pakailah, katanya lembut. Naila menoleh. Ada kilatan emosi di matanya. Kenapa kamu selalu gitu, sih? Gitu gimana, Nona? Selalu ada. Selalu ngerti. Selalu bikin aku ngerasa aman. Arga terdiam,
menatapnya penuh arti. Kalau itu salah, saya minta maaf. Bukan salah, bisik Naila lirih. Cuma, aku takut. Takut kalau aku mulai jatuh hati sama kamu. Arga terkejut. Matanya melembut. Nona. Aku serius. Aku nggak tahu harus gimana. Dunia kita beda. Semua orang pasti nolak. Tapi aku. Kalimatnya terhenti ketika air matanya menetes. Arga spontan meraih bahunya. Menatapnya lembut. Kalau memang itu yang Nona rasakan, maka biarlah waktu yang menjawab. Saya akan tetap di sini, selama Nona mengizinkan. Naila menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membiarkan dirinya lemah di hadapan pria yang dulu ia anggap hanya mainan. Dan di sanalah, benih cinta mereka mulai tumbuh nyata. Namun mereka belum tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Rama tidak akan tinggal diam. Ayah Naila pun mulai mengendus hubungan mereka. Dan dunia di sekitar mereka bukanlah dunia yang mudah menerima kisah cinta antara pewaris tahta bisnis dengan seorang pria sederhana. Tapi untuk malam itu, hanya ada Naila dan Arga. Dua hati yang mulai menyatu, meski penuh keraguan. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak Arga resmi menjadi asisten pribadi Naila. Hubungan keduanya perlahan semakin akrab. Bukan lagi sebatas bos dan bawahan, melainkan ada nuansa emosional yang lebih hangat di setiap interaksi mereka. Namun, seperti semua cerita cinta yang indah, kebahagiaan itu tak berjalan mulus. Semakin terang bunga cinta tumbuh, semakin banyak pula bayangan yang mencoba meruntuhkannya. Kantor pusat Adiningrum Corp di kawasan Sudirman berdiri megah dengan kaca-kaca menjulang tinggi. Di lantai 32, ruang kerja Naila didominasi warna putih dengan sentuhan emas. Sebuah meja marmer besar berada di tengah ruangan, dengan kursi kulit hitam mewah di baliknya. Dari jendela lebar, panorama gedung-gedung Jakarta terlihat seperti lautan beton. Di ruangan itu, Naila sedang duduk dengan raut wajah serius. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai. Kemeja putihnya berpadu dengan rok pensil hitam membuatnya terlihat elegan sekaligus tegas. Arga, yang berdiri tak jauh darinya, sedang menata berkas-berkas rapat pagi tadi. Arga, panggil Naila pelan. Suaranya terdengar lebih lembut dibanding biasanya. Ya, Nona? Jawab Arga sambil tetap menunduk mengatur kertas. Naila melirik pria itu. Ada sesuatu yang berbeda sejak Arga menjadi asistennya. Ia tak hanya sekadar pekerja. Kehadirannya memberi ketenangan. Bahkan saat Naila sedang stres menghadapi laporan keuangan atau rekan-rekan bisnis, tatapan Arga yang tenang seolah bisa meredakan semua kekacauan. Namun di luar ruangan itu, para karyawan mulai memperhatikan. Seorang direktur muda yang juga sahabat keluarga Naila, Rama Wirajaya, mendengar kabar miring yang beredar. Naila makin aneh akhir-akhir ini. Asistennya itu terlalu istimewa diperlakukan. Bisik salah satu karyawan senior kepada Rama saat mereka berada di ruang rapat lantai bawah. Rama tersenyum tipis. Matanya menyipit penuh perhitungan. Asisten? Atau lebih dari itu? Tanyanya dengan nada merendah. Desas-desus itu berkembang. Dari lantai 1 hingga ke eksekutif puncak, kabar bahwa putri tunggal pemilik Adiningrum Corp dekat dengan asistennya sendiri mulai jadi bahan pembicaraan. Akhir pekan tiba. Naila memutuskan untuk mengadakan pesta kecil di villa keluarga di Puncak, Bogor. Pesta itu dihadiri teman-teman dekatnya, termasuk Sarah. Arga tentu saja ikut, tapi bukan sebagai tamu, melainkan tetap sebagai asistennya. Ia membantu mengatur logistik, menyiapkan makanan, dan memastikan semua berjalan lancar. Villa itu mewah, bergaya Eropa klasik, dengan halaman luas menghadap ke gunung. Di malam hari, lampu-lampu taman berkilau seperti bintang di bumi. Arga, tolong bawakan minuman ke teras, pinta Naila sambil tersenyum tipis. Ada nada manja yang tidak disadari keluar dari suaranya. Baik, Nona. Arga menunduk sopan dan segera menjalankan tugas. Sarah, yang duduk di sofa dengan segelas wine di tangan, memperhatikan interaksi itu. Ia lalu terkikik kecil. Nay, lo sadar nggak? Cara lo ngomong ke Arga tuh beda banget sama ke orang lain. Naila langsung tersedak minumannya. Apaan sih, Sar? Nggak ada bedanya? Bantahnya cepat. Ya elah, Nay. Gue sahabat lo dari SMA. Gue tahu banget kalau lo lagi salah tingkah. Cibir Sarah sambil tertawa.
Jangan-jangan lo beneran suka sama dia? Naila terdiam. Pipinya memanas. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Saat itu, Rama tiba di pesta. Ia datang dengan jas kasual abu-abu, rambutnya tersisir rapi, auranya penuh percaya diri. Begitu masuk, ia langsung melihat Arga yang sedang menuang minuman untuk para tamu. Loh, Nai, sapa Rama, senyumnya lebar namun matanya penuh sindiran. Asisten lo ikut juga rupanya? Atau dia sekarang udah naik pangkat jadi teman pesta? Ucapan itu membuat ruangan seolah mendadak hening. Beberapa tamu menahan tawa, sebagian pura-pura tak peduli. Naila terkejut, wajahnya memerah. Arga tetap tenang, menunduk dan menjawab, saya hanya membantu, Tuan. Rama mendekat ke Naila, berbisik cukup keras untuk didengar orang lain. Kamu nggak serius kan, Nai? Masa putri keluarga Adiningrum jatuh hati sama pengemis yang kamu pungut di jalan? Ucapan itu seperti petir menyambar. Naila terdiam, wajahnya panas bercampur marah. Arga hanya menunduk, meski hatinya terasa seperti diremas. Kabar pesta itu sampai ke telinga Dian Wibisana, ayah Naila. Malam berikutnya, saat makan malam di rumah megah keluarga Adiningrum, suasana berubah mencekam. Meja panjang dengan taplak putih dan lilin hias itu biasanya penuh tawa. Tapi kali ini tegang. Naila, suara ayahnya berat. Apa benar kau membawa asistenmu ke pesta bersama teman-temanmu? Naila yang sedang memotong daging terhenti. Ia menatap ayahnya, lalu melirik ibunya, Ratna, yang duduk di seberang dengan wajah khawatir. Iya, ayah, jawab Naila akhirnya. Suaranya kecil. Dian meletakkan garpunya dengan keras. Kamu ini malu-maluin keluarga. Anak pengemis kau bawa masuk ke lingkaran sosial kita? Apa kata orang nanti? Naila terperanjat. Ayah, jangan panggil dia begitu. Arga bukan? Diam, bentak Dian, membuat seluruh ruangan bergetar. Kamu pikir ayah nggak tahu? Orang itu dulu pengemis jalanan. Dan sekarang kamu dekat dengannya. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu, Naila? Naila menggigit bibirnya. Air mata mulai berkaca. Ia ingin membela Arga. Tapi setiap kata ayahnya terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Ratna mencoba menenangkan. Mas, jangan begitu. Mungkin Naila hanya butuh teman. Tutup mulutmu, Ratna. Ini masalah serius. Aku tidak akan biarkan putriku menodai nama keluarga hanya karena seorang lelaki jalanan. Ucapan itu menusuk Naila. Ia berlari meninggalkan meja makan dengan air mata mengalir. Di luar rumah, Arga sedang menunggu di mobil. Ia tahu Naila sedang makan malam keluarga, jadi ia menunggu dengan sabar. Namun beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka keras. Naila keluar dengan wajah penuh air mata. Arga? Suaranya lirih. Arga segera mendekat. Ada apa, Nona? Tanyanya lembut. Naila mengguncang kepalanya. Ayahku dia nggak pernah mau terima kamu. Arga terdiam. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Ia tahu posisinya terlalu rendah untuk bisa diterima begitu saja. Tapi mendengar Naila menangis membuat hatinya perih. Ia ingin berkata bahwa ia bisa pergi, agar Naila tak perlu terluka. Namun saat melihat gadis itu menatapnya dengan mata penuh rasa sakit, kata-kata itu hilang. Maafkan aku, Naila, ucap Arga pelan. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika keberadaanku membuatmu terluka, mungkin aku harus. Jangan. Naila langsung memeluknya. Tubuhnya bergetar. Jangan tinggalkan aku, Arga, aku butuh kamu. Arga terdiam kaku. Jantungnya berdegup keras. Dalam pelukan itu, ia merasakan betapa tulusnya perasaan Naila. Tapi di sisi lain, ia sadar betapa berbahayanya cinta ini. Di sisi lain, Rama tidak tinggal diam. Ia merasa waktunya hampir habis. Jika Naila semakin dekat dengan Arga, maka kesempatan untuk merebut hatinya lenyap. Malam itu, di sebuah kafe mewah, Rama duduk bersama seorang rekannya. Kita harus cari cara buat jatuhin si Arga itu, katanya sambil menyeruput kopi. Aku nggak peduli gimana caranya. Aku mau Naila sadar kalau lelaki itu nggak pantas untuknya. Rekannya mengangguk.
Mungkin kita bisa gali masa lalunya. Orang kayak dia pasti punya banyak aib. Rama menyeringai. Bagus. Cari tahu semuanya. Aku nggak akan biarkan dia merebut Naila dariku. Hari-hari berikutnya, Naila dan Arga semakin dekat. Meski tekanan dari keluarga makin kuat, Naila tak peduli. Ia tetap membawa Arga kemanapun, tetap mengandalkannya dalam segala hal. Namun dalam diam, rasa takut juga tumbuh. Arga takut hubungannya dengan Naila hanya akan membawa luka bagi gadis itu. Sementara Naila takut kehilangan Arga jika ia terus dipaksa memilih. Mereka tahu cinta ini terlarang. Tapi justru karena itulah, rasanya semakin kuat. Di balkon apartemen Naila suatu malam, keduanya berdiri berdampingan menatap gemerlap lampu kota Jakarta. Naila, suara Arga pelan. Jika suatu hari nanti kau harus memilih antara keluargamu atau aku. Naila menoleh cepat. Jangan bilang begitu. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu, Arga. Arga menatap matanya, dalam dan penuh emosi. Aku hanya ingin kau bahagia. Jika bersama aku berarti melawan seluruh dunia, apakah kau sanggup? Naila menggenggam tangan Arga erat. Selama kamu ada di sisiku, aku sanggup. Di bawah langit malam yang sunyi, keduanya saling menatap. Tak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Hati mereka tahu, cinta ini berbahaya, tapi mereka memilih untuk tetap berjuang. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis sisa hujan semalam. Jalan-jalan utama yang biasanya pada terasa lengang, seakan memberi ruang bagi Arga yang sedang berdiri di depan gedung megah Adiningrum Corp. Ia menatap tinggi bangunan berlapis kaca itu dengan perasaan campur aduk. Bangunan itu adalah tempat ia bekerja kini, bukan lagi sebagai pengemis yang hina, melainkan asisten pribadi dari putri pemiliknya sendiri, Naila Adiningrum. Namun, di balik rasa syukur itu, Arga tahu badai besar sedang menunggunya. Semakin lama ia berada di sisi Naila, semakin banyak mata yang memperhatikan, semakin banyak telinga yang berbisik, dan semakin banyak hati yang iri. Rama Wirajaya, misalnya. Pria mapan itu jelas-jelas menjadikan Arga sebagai musuh utama. Ia tak rela posisinya sebagai calon menantu idaman keluarga Adiningrum tergeser oleh seseorang yang dulu hanya pengemis di jalanan. Dan bukan hanya Rama, bahkan keluarga Naila sendiri mulai menampakkan ketidaksukaan yang lebih keras. Ayah Naila, Pak Dian Wibisana, sudah beberapa kali memanggil Naila untuk bicara serius mengenai pilihannya. Di sebuah kafe elit di bilangan Senopati, Rama duduk dengan wajah penuh kalkulasi. Secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya. Di seberangnya, duduk seorang pria dengan setelan rapi, wajah penuh licik, salah satu orang suruhannya. Bagaimana? Sudah kau dapatkan informasi tentang si Arga itu? Tanya Rama dengan nada dingin. Orang itu tersenyum tipis. Sudah, Tuan. Saya sudah menyelidiki masa lalunya. Ternyata dia bukan hanya pengemis biasa. Ia dulu mahasiswa berprestasi, tapi hidupnya hancur karena ditipu oleh rekan bisnis. Setelah itu dia kehilangan segalanya. Rama mengernyit. Jadi dia punya masa lalu yang bersih? Tidak ada catatan kriminal, tidak ada skandal. Tidak ada, Tuan. Justru itu masalahnya. Dia terlalu bersih. Orang seperti itu justru bisa memenangkan simpati. Rama mengetukkan jarinya di meja. Wajahnya menegang. Kalau begitu, kita harus menciptakan noda. Orang seperti dia akan lebih mudah dijatuhkan jika terlihat kotor di mata publik. Pria suruhannya mengangguk. Saya sudah menyiapkan rencana. Kita bisa menjebaknya dengan kasus penggelapan atau pelecehan. Tinggal pilih, Tuan. Rama tersenyum miring. Bagus. Kita buat dia terlihat hina di mata Naila dan keluarganya. Setelah itu, dia tak akan punya tempat lagi di dekatnya. Sementara itu, di dalam ruang kerja Naila, suasana begitu berbeda. Gadis muda itu sedang sibuk memeriksa dokumen, sementara Arga berdiri di sampingnya, membantu mengatur berkas-berkas yang menumpuk. Nai, ini dokumen kontrak yang kau minta kemarin, kata Arga sambil menyerahkan map biru. Naila menerima map itu, lalu menatap Arga sebentar. Ada kilatan hangat di matanya. Arga, kau tahu tidak? Sejak kau ada di sini, aku merasa pekerjaanku lebih mudah. Aku tidak pernah merasa sesantai ini sebelumnya. Arga tersenyum tenang.
Itu karena kau memang bekerja dengan hati. Nai, aku hanya membantumu sedikit. Naila menghela napas, lalu tanpa sadar menatap wajah Arga lebih lama. Brewok yang dulu menutupi wajahnya kini sudah tak ada lagi. Rambutnya rapi, sorot matanya dalam dan menenangkan. Ia tampak seperti pria mapan, bukan bekas pengemis. Naila merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia buru-buru memalingkan wajah. Jangan terlalu baik padaku, Arga. Nanti aku jadi manja. Arga tertawa kecil. Kalau itu membuatmu bahagia, aku tidak keberatan. Di balik canda sederhana itu, Naila merasakan sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Hatinya sudah terlalu jauh tertambat pada Arga. Tapi ia tahu, dunia luar tak akan mudah menerima hubungan mereka. Masalah itu mulai muncul di sebuah acara makan malam keluarga. Naila membawa Arga, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai asistennya. Namun, kehadiran Arga tetap membuat beberapa tamu bergumam pelan, terutama ketika mereka melihat betapa dekatnya Naila dengan pria itu. Pak Dian menatap Arga dengan sorot tajam. Anak muda, kau tahu posisimu, kan? Jangan terlalu nyaman di rumah ini. Arga menunduk sopan. Tentu, Pak. Saya hanya bekerja untuk membantu Naila. Rama, yang juga hadir malam itu, tersenyum sinis. Ya, tapi sepertinya kau lebih dari sekadar asisten, bukan? Aku lihat Naila sering tersenyum jika ada kau di dekatnya. Naila terdiam, wajahnya sedikit memerah. Rama, jangan bicara sembarangan. Namun ucapan itu justru semakin memperkuat prasangka. Beberapa tamu berbisik-bisik. Situasi menjadi tegang, dan Arga hanya bisa diam, menahan semua tuduhan dengan kesabaran. Beberapa hari kemudian, jebakan yang direncanakan Rama mulai berjalan. Arga tiba-tiba dipanggil ke sebuah hotel mewah dengan alasan menemui klien penting Naila. Tanpa curiga, ia datang. Namun, setibanya di kamar yang telah dipesan, ia menemukan seorang wanita asing menunggunya dengan pakaian minim. Wanita itu mendekat, berusaha merayu. Mas, sudah lama aku menunggu. Arga langsung mundur. Maaf, sepertinya ada kesalahpahaman. Saya datang untuk urusan pekerjaan. Namun, sebelum ia sempat keluar, pintu kamar dibuka secara mendadak. Beberapa orang sudah menunggu dengan kamera. Jepretan demi jepretan terdengar. Dalam sekejap, posisi Arga terlihat seolah ia sedang berduaan dengan wanita itu di kamar hotel. Keesokan harinya, foto-foto itu tersebar di media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Asisten pribadi putri konglomerat tertangkap basah dengan wanita di hotel. Naila terkejut saat membacanya. Hatinya bergejolak antara percaya dan ragu. Naila menatap Arga dengan mata berkaca-kaca di ruang apartemennya. Arga, apa benar itu kau di foto itu? Arga menatap balik. Suaranya tenang namun penuh luka. Ya, itu memang aku. Tapi aku dijebak. Nai, aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Bagaimana aku bisa tahu? Semua orang membicarakan ini. Papa semakin yakin bahwa kau hanya memanfaatkan aku. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Arga mendekat, mencoba meraih tangan Naila. Lihat mataku, Nai. Kau tahu aku tidak mungkin menyakitimu. Aku tidak mungkin mengkhianati kepercayaanmu. Naila terdiam. Hatinya ingin percaya, tapi pikirannya diliputi keraguan. Di luar apartemen, Rama tersenyum puas melihat berita itu semakin viral. Akhirnya, Arga, kau akan hancur. Naila tidak akan pernah memaafkanmu setelah ini. Namun Rama lupa satu hal. Ketulusan sejati tak bisa dikalahkan oleh fitnah malam itu. Naila menangis seorang diri di kamarnya. Bayangan Arga, kebaikannya, perhatiannya, dan tatapan tulusnya terus muncul di kepalanya. Ia ingat bagaimana Arga selalu menemaninya saat susah. Bagaimana pria itu tidak pernah meminta imbalan apapun. Apa mungkin dia benar-benar dijebak? Bisiknya pada diri sendiri. Di sisi lain, Arga berjalan sendirian di bawah hujan. Meski hatinya hancur, ia berjanji tidak akan pergi. Ia tahu Naila sedang bimbang. Dan kesetiaan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan cintanya. Jakarta malam itu terasa berbeda.
Lampu-lampu kota berkelip seolah ikut merayakan sebuah perjalanan panjang yang hampir mencapai akhirnya. Arga berdiri di balkon kecil apartemen Naila, memandang ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang gagah. Angin malam membelai wajahnya yang tenang, namun matanya penuh renungan. Ia baru saja melewati salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Diolok-olok, diremehkan, ditentang, bahkan dijebak. Namun, satu hal yang membuatnya tetap kuat, cinta yang ia rasakan untuk Naila, dan cinta yang Naila berikan padanya, meski penuh badai. Di ruang tamu, Naila duduk sendirian. Gaun tidurnya berwarna putih gading, rambutnya dibiarkan terurai menutupi bahu. Tatapannya kosong menembus jendela besar, tetapi hatinya bergejolak. Esok hari adalah hari penting. Hari ketika ia dan Arga akan menghadapi ayah dan ibunya, untuk sekali lagi meminta restu. Naila tahu, ayahnya bukan tipe orang yang mudah luluh. Namun kali ini ia yakin, ia sudah siap melawan apapun demi cintanya. Arga, panggil Naila lirih. Pria itu menoleh, lalu berjalan mendekat. Ia duduk di samping Naila, meraih tangannya dengan lembut. Kamu kelihatan tegang. Aku takut, Arga. Suaranya nyaris bergetar. Aku takut papa akan kembali menolakmu. Aku takut kita tidak bisa bersama. Arga tersenyum tipis, menatap mata Naila dalam-dalam. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku, Nay. Tapi bersamamu, aku belajar bahwa cinta itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang kita perjuangkan. Aku siap kehilangan segalanya lagi, asal jangan kamu. Kata-kata itu membuat Naila tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Arga erat-erat, seolah takut pria itu menghilang. Keesokan harinya, mereka berdiri di ruang tamu rumah keluarga Adiningrum. Sebuah ruangan megah dengan chandelier kristal menggantung di langit-langit, karpet Persia membentang, dan kursi-kursi mahal berjajar. Dian Wibisana, ayah Naila, duduk di kursi utama dengan ekspresi kaku. Ratna, ibunya, duduk di samping dengan tatapan lembut, meski masih ada keraguan. Rama juga ada di sana, sengaja diundang oleh Dian. Pria itu berdiri di pojok ruangan, tersenyum tipis penuh kemenangan, seolah yakin Naila pada akhirnya akan memilihnya. Suasana tegang. Apalagi yang ingin kalian bicarakan? Tanya Dian dengan suara berat. Bukankah sudah jelas? Naila, kamu berasal dari keluarga terpandang. Kamu layak bersama seseorang yang sepadan, bukan? Pengemis yang entah dari mana asal-usulnya. Papa. Naila berseru, nadanya penuh keberanian. Jangan lagi menyebut Arga dengan hinaan itu. Dia memang pernah jatuh, tapi dia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Justru dia lebih manusiawi daripada semua orang kaya yang pernah ada di sekelilingku. Dian mengetukkan jemarinya ke meja. Kamu menentangku? Aku mencintainya. Pak. Naila menggenggam tangan Arga erat-erat. Dan aku tidak peduli apa kata dunia. Kalau papa tidak merestui, aku tetap akan bersamanya. Ruangan hening seketika. Bahkan Rama kehilangan senyumnya. Arga menghela napas, lalu maju selangkah. Pak, saya tahu saya tidak pantas di mata Anda. Saya tidak punya harta, tidak punya nama besar. Tapi saya berjanji, saya akan menjaga Naila dengan seluruh hidup saya. Saya akan bekerja keras, membangun kembali diri saya, dan membuatnya bahagia. Saya tidak minta apa-apa, hanya restu Anda sebagai ayahnya. Ratna menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan pria itu. Dian terdiam cukup lama, lalu menoleh ke arah Rama. Dan kamu, Rama, kamu sudah lama dekat dengan keluarga kami. Kamu bisa memberikan Naila kehidupan yang jauh lebih baik. Mengapa aku harus menyerahkan putriku pada orang ini? Rama melangkah maju dengan percaya diri. Om, saya bisa menjamin masa depan Naila. Saya punya perusahaan, saya bisa membuatnya hidup lebih bahagia daripada bersama orang seperti dia. Ia menatap Arga penuh ejekan. Dia tidak akan pernah bisa menandingi saya. Arga menatap Rama dengan tenang. Mungkin benar saya tidak bisa menandingi kekayaan Anda. Tapi kebahagiaan Naila bukan soal uang, melainkan cinta. Dan itu sesuatu yang Anda tidak punya untuknya. Naila mengangguk setuju, lalu memeluk lengan Arga erat-erat. Suasana memanas. Dian hendak berdiri, tapi Ratna menyentuh lengannya.
Mas, dengarkan mereka dulu, bisiknya. Dian terdiam, menatap istrinya, lalu kembali menatap putrinya yang tampak begitu teguh. Dalam hatinya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Naila yang dulu manja kini berdiri berani, siap memperjuangkan cintanya. Papa, kata Naila lagi dengan suara lirih namun mantap. Kalau papa memaksaku menikah dengan Rama, aku tidak akan bahagia. Aku akan selalu mencintai Arga. Bahkan kalau aku harus hidup tanpa semua kemewahan ini. Papa selalu mengajariku bahwa kebahagiaan keluarga adalah yang utama. Maka biarkan aku memilih kebahagiaanku sendiri. Dian terdiam. Napasnya berat. Seluruh ruangan seolah menunggu keputusannya. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baiklah, Naila. Kalau memang itu pilihanmu. Ia menatap Arga tajam. Buktikan padaku. Jangan pernah sekalipun membuat anakku menangis. Kalau kamu gagal, aku sendiri yang akan memisahkan kalian. Mata Naila berbinar. Ia segera memeluk ayahnya. Terima kasih, Papa. Ratna ikut tersenyum lega, meski matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Rama menatap dengan wajah penuh amarah. Tangannya mengepal, giginya terkatup rapat. Ia tahu ia kalah. Untuk pertama kalinya, Naila memilih orang lain di hadapannya. Tanpa berkata apapun, ia pergi meninggalkan ruangan. Hari-hari setelah itu terasa seperti keajaiban. Naila dan Arga akhirnya bisa bersama tanpa sembunyi-sembunyi. Arga tetap rendah hati, ia mulai bekerja keras mengembangkan usaha kecilnya yang dibantu oleh Naila. Perlahan tapi pasti, ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar mantan pengemis, seperti yang dulu orang-orang sebut. Setahun kemudian, sebuah pesta meriah diadakan di ballroom Hotel Bintang 5. Hiasan bunga putih menghiasi seluruh ruangan, musik romantis mengalun, dan para tamu undangan berdatangan. Di tengah panggung, Naila berdiri anggun dengan gaun pengantin berwarna putih, wajahnya dipenuhi senyum kebahagiaan. Arga berdiri di sampingnya dengan setelan jas hitam elegan. Mereka saling bertatapan, lalu tersenyum. Pendeta yang memimpin upacara berkata, "Apakah kamu, Arga Prasetya, bersedia menerima Naila Adiningrum sebagai pasangan hidupmu, mencintainya dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, hingga akhir hayat?" Arga menatap Naila dengan mata berbinar. "Ya, saya bersedia." "Apakah kamu, Naila Adiningrum, bersedia menerima Arga Prasetya sebagai pasangan hidupmu, mencintainya dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, hingga akhir hayat?" Naila tersenyum, air matanya mengalir pelan. "Ya, saya bersedia." Seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Arga dan Naila berciuman, mengikat janji suci yang telah mereka perjuangkan dengan begitu banyak air mata dan pengorbanan. Malam itu, setelah pesta usai, Naila dan Arga berdiri di balkon hotel, memandang langit Jakarta yang bertabur bintang. "Kamu tahu, Arga," bisik Naila, "kalau aku tidak nekat membeli kamu waktu itu, mungkin kita tidak akan pernah bersama." Arga tertawa kecil. "Dan kalau kamu tidak pernah olok-olok aku, mungkin aku tidak akan pernah jatuh cinta pada keteguhan hatimu." Mereka berdua tertawa, lalu saling berpelukan. Dari seorang pengemis yang dipandang hina, Arga kini berdiri sejajar dengan wanita yang ia cintai. Dari seorang gadis kaya yang sombong, Naila kini menjadi wanita penuh cinta yang rela berjuang bersama. Perjalanan panjang mereka membuktikan satu hal, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang Jakarta, cinta itu akhirnya berlabuh pada kebahagiaan abadi.